Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang diridhoi oleh Ilahi, amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dalam kesempatan kali ini, saya Atinsya Ratri Utami yang masih duduk di bangku kuliah semester 3 Fakultas Dakwah jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Tidak berniat mengajari, namun sekedar berbagi pengetahuan yang Atin sudah dapatkan. Di antaranya dalam hadis, Nabi pernah berpesan, "Man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wadzalika ad'aful iman." Artinya, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaknya dia merubah dengan tangannya. Kalau tidak bisa, hendaknya merubah dengan lisannya. Kalau tidak bisa, maka dengan hatinya. Yang demikian adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Pun Nabi juga pernah berpesan dalam hadis lain bahwa man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujurin man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim syai'an. Artinya, barang siapa memberi petunjuk pada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti ajakannya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Muslim. Nah, ibu-ibu yang solehah, untuk melengkapi pemahaman tentang yang mungkar dan yang huda, mugi ibu berkenan menemani Atin bermurojaah surat Al-Qalam ayat 35. Melanjuti kajian kita di Rabu kemarin. Mugi kita bisa tuntaskan bersama hari ini, amin ya Allah. Dalam bimbingan dan perlindungan Ilahi, mugi kita semua diridhoi dan mendapat ridho Ilahi, amin Allahumma amin. Baiklah ibu, mari dibuka Al-Qur'annya, HP-nya surat Al-Qalam ayat 35. Jika ada yang salah di Atin, mohon diluruskan dan diingatkan. Tapi kalau ada yang benar, mohon didengarkan. Di ayat 35-nya, Allah bertanya, "Afanaj'alu?" Maka apakah kami Allah akan menjadikan al-muslimina, orang-orang yang muslim, kal-mujrimin, sama seperti orang-orang yang berdosa? Apakah iya Allah memperlakukan sama antara orang-orang muslim sama orang-orang mujrim, Bu? Orang-orang muslim adalah orang-orang yang berserah diri pada Allah, menyerah sama Allah, tidak melawan sama Allah. Contohnya apa, Bu? Disuruh sholat, dia nyerah sama Allah, melaksanakan sholat, tidak melawan, tandanya dia sudah muslim. Contohnya apa lagi? Disuruh tunaikan zakat, dia nyerah sama Allah, menunaikan zakat, tidak melawan, tandanya dia juga sudah muslim. Contoh lain, tidak pacaran dan tidak mengajari untuk berpacaran. Karena dalam Islam kita dilarang untuk mendekati zina. Mendekati aja dilarang, apalagi melakukannya, Bu. Termasuk perbuatan dosa yang besar. Jadi yang terbaik adalah nikah, agar pacarannya bernilai ibadah. Nah, jika sudah seperti ini, sudah disebut orang muslim. Contoh lain, Allah menyuruh perangi riba.
Kalau kita muslim harusnya jauhi riba, tidak main-main sama riba. Ada rasa takut tidak coba-coba main sama riba, itu berarti kita sudah muslim. Apa iya akan diperlakukan sama orang-orang muslim ini nih Bu, yang sudah melakukan sholat, yang sudah menunaikan zakat, yang tidak pacaran, dan yang tidak main-main sama riba, yang takut sama riba? Apa iya akan diperlakukan sama orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa, yang suka ninggalin sholat, orang yang suka tidak zakat, orang yang suka pacaran, orang yang suka riba? Apa iya akan diperlakukan sama Bu? Tidak sama. Jelas akan dibedakan. Surga neraka aja beda, apalagi muslim sama mujrim, sama orang yang berdosa. Tapi melihat orang-orang yang masih berani melawan sama Allah, masih ragu-ragu nyerahnya sama Allah, dia beranggapan bahwa akan diperlakukan sama antara orang-orang muslim sama orang-orang mujrim Bu. Apa nggak takut sama hukuman Allah? Contohnya Atin belum melakukan sholat, nanti ajalah sholatnya, kan Atin lagi sakit. Allah juga memaklumi. Emang orang sakit boleh Bu tidak sholat? Boleh nggak Bu? Tidak. Apapun alasannya, apapun kondisinya, apapun keadaannya, kita harus tetap melaksanakan sholat sebagai tanda tunduknya kita pada perintah Allah. Nih Bu, bagi orang-orang yang masih berani melawan sama Allah, bagi orang-orang yang masih berani tidak menyerah sama Allah, lihat di ayat 36-nya Bu. Malakum, apakah lakum, kalian orang-orang mujrim itu punya kekuasaan, kaifatahkumun, sehingga bisa mengambil keputusan sendiri. Apa iya orang-orang mujrim itu punya kekuasaan sehingga dia bisa mengambil keputusan sendiri bahwa akan diperlakukan sama antara orang-orang mujrim sama orang-orang muslim? Selanjutnya di ayat 37-nya, pertanyaan ketiga Allah bertanya, amlakum, ataukah lakum Bu, orang-orang mujrim punya kitabun, kitab sendiri selain Al-Quran, fihi, yang di dalamnya tadrusun, kamu mempelajari? Ataukah orang-orang mujrim itu memiliki kitab sendiri selain kitab Al-Quran, yang di dalamnya mempelajari akan diperlakukan sama antara orang-orang muslim dengan orang-orang mujrim? Kira-kira ada nggak Bu kitab selain Al-Quran yang mengajari itu? Tidak ada. Saya yakin tidak ada. Lanjut di ayat 38-nya, innalakum, inna, sesungguhnya lakum, kalian orang-orang mujrim itu punya apa Bu? Fihi lama tahoyarun, sehingga dia bisa memilih hukuman sendiri di dalamnya. Emang boleh Bu kita memilih hukum sendiri? Boleh nggak Bu? Tidak. Disuruh belok kanan malah belok kiri, disuruh jauhi zina malah dekati zina, disuruh perangi riba malah dekati riba. Apa nggak takut Bu sama hukum Allah? Kita nggak boleh milih hukum sendiri. Nih Bu, di ayat 39-nya Allah bertanya kepada siapa? Kepada orang-orang yang berdosa, kepada orang-orang yang suka pacaran, kepada orang-orang yang suka riba, kepada orang-orang yang tidak melakukan sholat. Apa Bu? Amlakum, ataukah kalian orang-orang mujrim itu punya aimanun, perjanjian khusus alaina, atas kami, atas Allah, baligotun, yang teguh, ila, sampai yaumil kiamah, hari kiamat. Innalakum, sesungguhnya mereka orang-orang mujrim itu punya apa Bu? Lamatah kumu, terhadap apa yang diputuskan. Maksudnya apa Bu? Maksudnya gara-gara orang mujrim itu merasa punya perjanjian khusus sama Allah yang teguh sampai hari kiamat, sehingga dia bisa memilih hukum sendiri, berbuat dosa semau dia, sehingga dia bisa melawan sama Allah. Nauzubillahi min zalik Bu. Jangan sampai kita seperti ayat 39 ini,
merasa punya perjanjian khusus sama Allah. Semoga bukan kita, bukan keluarga kita, bukan saudara-saudari kita. Amin Allahumma amin. Lanjut di ayat 40-nya, Allah bertanya dan mempersilahkan, Bu, bagi siapa? Bagi orang-orang yang memiliki kitab sendiri yang di dalamnya mengajari akan diperlakukan sama antara orang-orang mujrim dengan orang-orang muslim. Untuk mereka yang merasa punya perjanjian khusus sama Allah sehingga bisa memilih hukum sendiri. Apa Bu kata Allah? Salhum, tanyakan pada mereka, ayyuhum, siapa di antara mereka yang berani melawan sama Allah bidzalika, dengan penentangannya zaim. Siapa yang bertanggung jawab? Kira-kira orang mujrim mau nggak Bu bertanggung jawab di hadapan Allah atas kesalahannya? Tidak akan mau, malah saling menyalahkan. Lanjutannya di ayat 41, Allah bertanya kepada orang-orang mujrim, amlahum, ini lahum, tadi lakum, lahum, ataukah mereka orang-orang mujrim itu punya syuraka'u? Apa Bu syuraka itu? Serikat-serikat, pendukung-pendukung, sekutu-sekutu. Apa kata Allah? Falyatu, maka hendaklah mereka mendatangkan bisyurakaihim, dengan sekutu-sekutu mereka, ingkanu sodikin, jika mereka orang-orang yang benar. Apa Bu maksudnya? Jika para pelaku dosa merasa memilih banyak pendukung atas tindakan dan perbuatannya, tindakan pacaran, merasa banyak yang mendukung dia untuk pacaran, tindakan tidak melakukan sholat, merasa banyak yang mendukung dia untuk tidak melakukan sholat. Apa kata Allah? Falyatu, agar mereka mendatangkan para pendukung mereka, ingkanu sodikin, jika mereka orang-orang yang benar. Kalau kita orang-orang benar nih Bu, mau nggak Bu datang untuk membela orang-orang yang berdosa? Mau nggak Bu? Tidak mau. Karena setiap manusia sedang bersiap untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan sikapnya di akhirat nanti. Tidak punya peluang untuk memikirkan untuk membela orang-orang yang mujrim. Karena kita juga sedang bersiap untuk bertanggung jawab atas perbuatan kita di dunia. Lanjut Bu di ayat 42-nya. Yauma, pada hari yuksyafu, akan disingkap Bu, dibukakan angsakin dari betis, wa yud'auna, dan dia diseru dan dipanggil oleh Allah ila sujud, untuk sujud, fala yastati'un, maka mereka tidak akan mampu Bu. Maksudnya apa? Bagi orang-orang yang mujrim, bagi orang-orang yang tidak sholat, suka pacaran, suka riba, di saat datang di mana hari, saat ruh mulai dicabut, ketika sakaratul maut, badan tidak bisa digerakkan kembali, ketika betis kaku tidak bisa digerakkan kembali, hanya lidah yang bisa bergerak. Biasanya menyebut nama Allah. Itu untuk orang yang muslim. Kalau untuk orang yang mujrim, penuh perjuangan untuk mengucapkan kata Allah di lidahnya. Maka di saat sakaratul maut, orang-orang mujrim baru tersadar bahwa dia disuruh sujud sama Allah ketika masih hidup di dunia, disuruh patuh sama Allah. Tapi faktanya orang-orang mujrim tidak sujud dan tidak patuh. Maka ketika disuruh sujud sama Allah ketika sakaratul maut, mereka fala yastati'un, mereka tidak mampu Bu. Karena badannya sudah kaku, udah nggak bisa digerakin lagi Bu, nggak bisa sujud, sudah terlambat. Hanya penyesalan Bu. Nih Bu di ayat 43-nya, bagaimana ekspresi orang-orang mujrim ketika sakaratul maut, yaitu khosyi'atan absaruhum tarhaquhum zillah, pandangannya tertunduk ke bawah dan ditimpa kehinaan Bu. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Ketika orang-orang mujrim masih hidup di dunia, masih dalam keadaan sehat, masih bisa sujud, tapi faktanya tidak sujud, maka ketika sakaratul maut dia tidak bisa sujud, dia hanya menyesal. Ekspresinya nanti di akhirat akan pandangannya tertunduk ke bawah dan ditimpa kehinaan, berlumuran dosa. Nauzubillahi min zalik Bu. Jangan sampai
Ayo Bu, mulai sekarang, mulai hari ini, mulai detik ini juga, mari kita ikuti perintah Allah Bu, sujud dari sekarang. Karena nanti ketika sakaratul maut, di saat di dunia kita masih berdosa, maka ekspresi kita akan ditimpa kehinaan. Tapi kalau kita sempat patuh, sempat sujud sama Allah ketika masih hidup di dunia, apa Bu? Ada kabar gembira dari Allah. Ada tanda kepatuhan di wajahnya Bu, yaitu akan senyum dengan ceria tanpa ditimpa kehinaan. Rugi apa untung Bu? Untung. Jadi ayo Bu, ikuti perintah Allah, gak ada ruginya Bu. Di akhirat nanti bagi orang-orang muslim ekspresinya akan berseri-seri, akan senyum dengan ceria tanpa berlumuran dosa. Lanjut di ayat 44-nya ya Bu ya. Nah nih Bu, bagaimana jika ada orang yang tidak percaya sama keterangan ini? Tidak percaya bahwa nanti ketika sakaratul maut, orang-orang mujrim ekspresinya akan pandangannya tertunduk dan tertimpa kehinaan. Contohnya, Atinsa ketika hidup di dunia suka pacaran. Contoh ya Bu ya, contoh. Tinsa ketika hidup di dunia melakukan perbuatan dosa, suka pacaran. Mama Dafa sebagai jamaah Baitur Rafiq sayang sama Tinsa, memperingati Tinsa, Teh Tinsa jangan pacaran, itu perbuatan dosa. Ayo Teh Tinsa, kata Allah di dalam Al-Quran, untuk orang-orang yang berdosa ketika sakaratul maut ekspresinya akan tunduk ke bawah dan ditimpa kehinaan. Teh Tinsa, apa kata Tinsa? Contoh ya Bu ya, kata Tinsa, apaan sih Mama Dafa? Itu kan Al-Quran cuma dongeng masa lalu. Itu kan Al-Quran untuk orang-orang terdahulu. Itu kan Al-Quran untuk nabi-nabi dahulu, untuk memperingatkan umat-umatnya dahulu. Atinsa tidak percaya sama Al-Quran, mengingkari Al-Quran. Dan akhirnya karena Mama Dafa sayang sama Tinsa, kedua kali diingatkan lagi. Ayo Teh Tinsa, jangan pacaran. Pacaran itu perbuatan dosa. Ayo Teh Tinsa, kembali ke jalan Allah. Apa kata Tinsa? Apa sih Mama Dafa? Kan kata Tinsa juga Al-Quran itu cuma dongeng masa lalu, buat nabi-nabi terdahulu, buat umat-umat terdahulu. Tinsa sama anak zaman sekarang yang gak pacaran nanti dibilang gak laku. Tapi karena Mama Dafa sayang sama Tinsa, akhirnya ketiga kali diingatkan lagi. Teh Tinsa, ayo, Mama Dafa sayang sama Teh Tinsa, jangan pacaran. Apa kata Tinsa? Bodoh amat lah Mama Dafa, Tinsa tetap pacaran, terserah, pokoknya kan Al-Quran cuma dongeng masa lalu. Apa kata Allah di ayat 44? Fadharni, maka biarlah jadi jatah Allah, wa ma yukadzibu bihadzal hadis, untuk orang-orang yang tidak percaya sama Al-Quran, untuk orang-orang yang tidak percaya sama keterangan Allah, maka biar jadi jatah Allah Bu. Sanastadrijuhum, akan diberi istidraj Bu sama Allah. Tinsa ini contohnya Bu, jangan sampai Allah. Contohnya Tinsa diberi istidraj sama Allah, diberi kesenangan karena berbuat dosa pacaran selama di dunia. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, diberi istidraj, diberi kesenangan, diberi kebahagiaan sama pacarnya, diberi kesejahteraan. Tapi sebenarnya itu adalah istidraj, kesenangan semata Bu. Karena di ayat 45-nya wa umlilahum inna kaidi matin, kata Allah apa? Akan aku beri penundaan azab untuk mereka yang suka berdosa, yang suka pacaran selama di dunia. Dan sungguh tipu daya atau rencana Allah matin, apa Bu? Kokoh, teguh, gak ada yang bisa kabur Bu sama tipu daya dan rencana Allah. Jadi contohnya nih Bu, kalau ada orang yang merasa, perasaan saya udah sholat, saya udah zakat, saya tidak pacaran, saya udah jauhi riba, tapi selalu aja diuji. Ujian 1 selesai, datang ujian kedua. Ujian 2 selesai, datang ujian ketiga. Selalu aja ada ujian. Gak pernah diberi kebahagiaan sama Allah. Tapi melihat teman-teman yang selalu bahagia, tidak pernah zakat, tidak pernah sholat, pokoknya suka riba,
dan suka pacaran, hidupnya selalu sejahtera, hidupnya selalu diberi kebahagiaan. Jangan iri Bu sama teman-teman yang seperti itu, karena itu sedang diistidraj sama Allah, diberi kesenangan semata sama Allah, diberi penundaan azab sama Allah. Suatu saat nanti akan Allah tarik secara perlahan kesejahteraannya, kemakmurannya, kebahagiaan untuk dihancurkan, dan suatu saat nanti akan menjadi miskin dadakan contohnya. Nauzubillahi min zalik. Jadi ayo Bu, kita jangan marah sama Allah ketika datang banyak beribu-ribu ujian kepada kita. Jangan menyesal kalau kita sudah mengikuti perintah Allah tapi selalu diuji sama Allah. Jangan pernah marahi Allah Bu, karena itu tandanya Allah sayang pada kita, memperhatikan kita. Tapi kalau kita selalu diberi kesenangan di saat kita berbuat dosa, itu tanda tanya. Bisa jadi kita sedang diistidraj sama Allah. Lanjut di ayat 46-nya Bu. Allah bertanya kepada orang-orang yang berdosa nih Bu, am tas'aluhum, am ataukah tas'aluhum, kamu meminta kepada mereka ajron, bayaran, ataukah engkau Muhammad meminta kepada mereka bayaran? Dulu surat ini untuk Nabi Muhammad, sekarang untuk Atinsya, untuk jamaah Baitur Rafiq, dan untuk umatnya Nabi Muhammad. Ataukah engkau Atinsya meminta kepada mereka bayaran? Fahum mimmagromim muskolun, sehingga mereka dibebani hutang-hutang. Apa Bu maksudnya? Maksudnya rasanya Atin gak minta bayaran deh sama ibu-ibu. Rasanya Atin kalau nggak punya duit, pernah nggak Bu Tisa datengin rumah ibu satu persatu, ketok, ibu Tisa nggak punya uang, minta duit, pernah nggak Bu? Nggak pernah. Dan rasanya Atin dapat ilmu juga gratis Bu. Dari mana dapatnya? Setiap hari Rabu sore Bu Atin mendapat ilmu. Dari siapa? Dari Ustazah Ismi, yang dimana ilmu itu sangat berharga Bu. Ilmu yang membahas kajian Al-Quran, yang dimana di luar sana tidak dikaji sama orang lain. Dimana ilmu ini, ilmu tentang Al-Quran ini akan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Jadi ayo Bu, manfaatin setiap Rabu sore untuk ngaji di Baitur Rafiq, karena ilmunya gratis Bu. Ustazah Ismi tidak minta bayaran, lillahi ta'ala, karena mencari ridho ilahi Bu. Kalaupun ada kotak amal yang keliling, itu bukan buat untuk ustazah Bu, tapi untuk santunan yatim, untuk pahala ibu sendiri. Karena Ustazah Ismi memberi petunjuk kepada ibu, apa sih namanya, Alaudan ya Ustazah ya, memberi petunjuk kepada jamaah Baitur Rafiq. Jadi ayo Bu, kalau kita sudah mendapat ilmu di setiap hari Rabu sore, mari kita pegang dengan teguh, diingat-ingat Bu, jangan ditelan mentah-mentah kemudian untuk dilupakan, karena ilmu ini akan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Lanjut di ayat 47-nya, kata Allah, am indahumul goibu, am ataukah indahumul di sisi mereka bil goibu, apa Bu yang goib, fahum yaktubun, sehingga mereka menulis. Maksudnya apa Bu? Maksudnya kira-kira tahu nggak Bu, kita di akhir kepulangan akan masuk surga. Kira-kira tahu nggak Bu kita akan masuk surga? Tidak tahu. Kira-kira dosa sama pahala goib apa nyata? Goib. Kira-kira surga sama neraka goib apa nyata? Nah, karena kita tidak tahu Bu apa yang goib, kita nggak tahu kapan akhir kepulangan kita akan di surga atau di neraka. Mari ayo Bu, ikuti perintah Allah. Jangan melakukan perbuatan dosa, jangan merusak di muka buminya Allah. Ayo kita nyerah sama Allah Bu. Apa Bu di ayat selanjutnya itu? Fahum yaktubun, mereka menulis. Apa iya Bu kita bisa menulis takdir sendiri? Contoh, masa muda Atin mau pacaran dulu, bisa nggak Bu? Enggak. Masa tua Atin mau ngelihat anak-anak bahagia dulu. Pada jelita jelang usia 50 tahun Atin baru mulai tobat, bisa nggak Bu kayak gitu? Nggak bisa Bu. Nggak bisa kita nulis takdir
sendiri. Hanya Raqib dan Atid yang bisa menulis pahala dan dosa kita. Jadi ayo Bu, karena kita tidak tahu yang gaib, karena kita tidak tahu meninggalnya su'ul khotimah atau husnul khotimah, mari kita manfaatkan hidup kita selama masih di dunia untuk ikuti perintah Allah, sujud sama Allah Bu, nggak ada ruginya, untung. Dan nanti juga kan kata Allah ekspresinya akan penuh ceria untuk orang-orang muslim Bu, nggak akan rugi ikuti perintah Allah. Jadi ayo Bu, mari kita bersabar untuk patuhi hukum yang sudah Allah atur. Mari kita bersabar dalam mengajak manusia untuk patuh juga untuk di jalannya Allah. Pun jangan marah saat mendapat penolakan. Karena kita disuruh apa Bu di ayat 48-nya? Fasbir lihukmi rabbika. Fasbir, maka bersabarlah engkau Muhammad. Dulu ayat ini untuk Muhammad, sekarang untuk Atinsya, untuk jamaah Baitur Rafiq, dan untuk umatnya Nabi Muhammad. Maka bersabarlah wahai Atinsya terhadap ketetapan Tuhanmu. Jangan marah kalau ada penolakan dari orang yang gak mau diingatkan. Wala takum kasahibil hud, dan janganlah kamu menjadi seperti seorang teman yang ada di dalam hud. Apa Bu? Perut ikan. Siapa Bu yang ada di dalam perut ikan? Nabi Yunus. Idnada wa huwa makdzum, yaitu ketika Nabi Yunus saat berdoa, saat menyeru di dalam perut ikan dalam keadaan marah, makzum Bu, dalam keadaan sedih. Maksudnya apa Bu? Di ayat 48 ini kita dilarang untuk meniru Nabi Yunus yang marah ketika menyeru kebaikan, yang marah ketika menyeru ajaran Allah, namun mendapat penolakan dari umatnya. Dan akhirnya Nabi Yunus pun pergi dari kampungnya menaiki perahu. Tapi karena perahunya melebihi muatan Bu, tidak muat, oleng, jadi nggak bisa, tidak sinkron, tidak seimbang. Untuk menyeberangi laut harus ada yang dikorbankan untuk nyebur ke laut. Tidak ada yang mau Bu di dalam perahu itu untuk dikorbankan. Akhirnya apa? Diadakan pengundian. Diundi oleh siapa? Diundi oleh orang yang ada di perahu itu. Akhirnya diundi, yang keluar Nabi Yunus lagi. Diundi lagi Nabi Yunus lagi. Diundi berkali-kali Nabi Yunus lagi yang keluar. Akhirnya dengan terpaksa Nabi Yunus pun nyebur ke laut dan dimakan oleh ikan paus. Dan di dalam perut ikan sambil berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim, kata Nabi Yunus di dalam perut ikan itu Bu, dalam keadaan nyesel, dalam keadaan marah. Tapi karena Allah masih sayang sama Nabi Yunus, Allah masih tolong Nabi Yunus, yaitu ada di ayat 49-nya. Laula angtada rokahu ni'matum mir rabbihi lanubidha bil ara'i wa huwa mazmum, yang artinya sekiranya jika dia tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, sekiranya jika dia tidak mendapatkan kenikmatan dari Tuhannya, maka pastilah dia akan dicampakkan di atas tanah yang tandus dalam keadaan tercela, terhina. Akhirnya Nabi Yunus pun keluar dari perut ikan dan terdampar di pinggir laut. Dan untungnya Nabi Yunus walaupun masih dalam keadaan pundung, terdampar di pinggir laut, masih disambut dengan terhormat oleh umatnya. Dan berbonus di ayat 50-nya, fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas solihin. Apa Bu artinya? Lalu Tuhannya memilihnya Nabi Yunus, menjadikannya Nabi Yunus
termasuk orang-orang yang soleh. Nabi Yunus dipilih oleh Allah sebagai hamba yang soleh, yang tetap dikenang sebagai nabi penyeru agamanya Allah, walaupun pernah pundung, walaupun pernah marah. Nah, kalau kita yang marah, Bu, kalau kita yang pundung, kalau kita yang kecewa di saat mengingatkan orang tapi orang itu tidak mau diingatkan, apa iya kita seberuntung Nabi Yunus? Apa iya kita akan ditolong sama Allah? Belum tentu. Kan kata Allah, wala takum kasohibil hud, dan janganlah kamu seperti menjadi seorang teman yang ada di dalam hud, perut ikan. Itu artinya kita dilarang untuk menirunya, namun untuk menjadi pelajaran bahwa kalau ada orang yang kita ingatkan, dia berpaling, dia membenci kita, bahkan dia menghina kita, jangan marah, Bu, jangan pundung, terus maju, Bu. Lihat Allah, karena kita sebagai umat Nabi Muhammad harus bersabar. Kita disuruh bersabar sama Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kenapa harus bersabar, Bu? Karena orang ingkar yang berani memerankan peran dosa, peran mujrim, yang diingatkan jangan berdosa malah berdosa, maka dia akan spontan marah, Bu. Orang mujrim itu spontan marah dan kemarahannya terlihat di pandangan mereka yang bengis, yang sinis, sehingga sanggup meruntuhkan keberanian dan keimanan kita, yang sanggup melemahkan kita untuk maju. Karena di ayat 51-nya, mohon dilihat Ibu, wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'udz dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Artinya apa, Bu? Dan sungguh orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu, wahai engkau Muhammad, wahai engkau Atinsya, melalui pandangan matanya yang bengis, yang sinis sama kita. Dan ketika mereka mendengar Al-Quran, apa kata mereka, Bu? Dia Muhammad itu benar-benar gila. Dahsyat, Bu. Nabi aja yang dijamin masuk surga dibilang gila sama orang-orang ingkar, Bu. Di saat membawa Al-Quran, di saat memperingatkan dengan Al-Quran, Nabi Muhammad aja dikatain gila, Bu. Apalagi kita yang manusia biasa, yang gak dijamin masuk surga, yang gak tahu matinya husnul atau su'ul. Jangan harap kita akan mulus dan tanpa hambatan ketika memperingatkan orang yang ingkar. Jangan harap mulus, jangan harap lancar terus. Pasti ada ujiannya, Bu. Pasti ada halangannya, pasti ada cobaannya ketika kita mengingatkan orang yang sedang ingkar. Benar nggak, Bu? Benar. Karena penuh ujian itu, maka jadi pahala untuk kita. Jadi kalau orang-orang yang kita ingatkan itu tidak mau diingatkan, pandangannya sinis sama kita, bengis sama kita, membenci kita, saat kita ingatkan ke jalan Allah, dia malah bengis sama kita. Jangan marah, Bu, jangan pundung, sabar, Bu, fasbir, kata Allah juga. Maka bersabarlah sebagai umatnya Nabi Muhammad. Jadi ayo Ibu, mari mulai sekarang, detik ini, hari ini, mari kita ikuti perintah Allah, Bu. Sujud sama Allah dan ingatkan jika ada orang-orang yang ingkar. Jangan takut, Bu. Kalau nanti takut, nanti dia malah musuhin saya, nanti malah dia nggak mau nemenin saya. Ada kan, Bu, orang yang kayak gitu, mundur sebelum berperang, sudah nyerah duluan, Bu. Jangan, Bu. Nabi Yunus dipilih oleh Allah sebagai hamba yang soleh, yang tetap dikenang sebagai nabi penyeru agamanya Allah, walaupun pernah pundung, walaupun pernah marah. Nah, kalau kita yang marah, Bu, kalau kita yang pundung, kalau kita
kita yang kecewa di saat mengingatkan orang tapi orang itu tidak mau diingatkan? Apa iya kita seberuntung Nabi Yunus? Apa iya kita akan ditolong sama Allah? Belum tentu. Kan kata Allah, wala takum kasahibil hud. Dan janganlah kamu menjadi seperti seorang teman yang ada di dalam hud, perut ikan. Itu artinya kita dilarang untuk menirunya, namun untuk menjadi pelajaran bahwa kalau ada orang yang kita ingatkan, dia berpaling, dia membenci kita, bahkan dia menghina kita, jangan marah Bu, jangan pundung, terus maju Bu, lihat Allah. Karena kita sebagai umat Nabi Muhammad harus bersabar. Kita disuruh bersabar sama Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kenapa harus bersabar Bu? Karena orang ingkar yang berani memerankan peran dosa, peran mujrim, yang diingatkan jangan berdosa malah berdosa, maka dia akan spontan marah Bu. Orang mujrim itu spontan marah dan kemarahannya terlihat di pandangan mereka yang bengis, yang sinis, sehingga sanggup meruntuhkan keberanian dan keimanan kita, yang sanggup melemahkan kita untuk maju. Karena di ayat 51-nya mohon dilihat Ibu, wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'udz dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Artinya apa Bu? Dan sungguh orang-orang kafir itu hampir menggelincirkanmu wahai engkau Muhammad, wahai engkau Atinsya, melalui pandangan matanya yang bengis, yang sinis sama kita. Dan ketika mereka mendengar Al-Quran, apa kata mereka Bu? Dia Muhammad itu benar-benar gila. Dahsyat Bu, Nabi aja yang dijamin masuk surga dibilang gila sama orang-orang ingkar Bu. Di saat membawa Al-Quran, di saat memperingatkan dengan Al-Quran, Nabi Muhammad aja dikatain gila Bu. Apalagi kita yang manusia biasa, yang gak dijamin masuk surga, yang gak tahu matinya husnul atau su'ul. Jangan harap kita akan mulus dan tanpa hambatan ketika memperingatkan orang yang ingkar. Jangan harap mulus, jangan harap lancar terus. Pasti ada ujiannya Bu, pasti ada halangannya, pasti ada cobaannya ketika kita mengingatkan orang yang sedang ingkar. Benar nggak Bu? Benar. Karena penuh ujian itu, maka jadi pahala untuk kita. Jadi kalau orang-orang yang kita ingatkan itu tidak mau diingatkan, pandangannya sinis sama kita, bengis sama kita, membenci kita, saat kita ingatkan ke jalan Allah, dia malah bengis sama kita. Jangan marah Bu, jangan pundung, sabar Bu, fasbir kata Allah juga. Maka bersabarlah sebagai umatnya Nabi Muhammad. Jadi ayo Ibu, mari mulai sekarang, detik ini, hari ini, mari kita ikuti perintah Allah Bu, sujud sama Allah, dan ingatkan jika ada orang-orang yang ingkar. Jangan takut Bu, kalau nanti takut, nanti dia malah musuhin saya, nanti malah dia nggak mau nemenin saya. Ada kan Bu orang yang kayak gitu, mundur sebelum berperang, sudah nyerah duluan Bu. Jangan Bu, karena nanti di akhirat nanti kita akan ditanyakan, wahai Atinsya, kenapa kamu tidak mengingatkan orang-orang yang salah, orang-orang yang berdosa di dunia, padahal kamu melihatnya. Apa kata Atinsya? Diam dan pandangannya tertunduk ke bawah karena sudah mundur sebelum berperang. Jadi ayo Bu, nggak ada ruginya kita ingatkan orang, walaupun satu orang saja. Atau enggak, contoh kecil deh, ingati diri sendiri. Kalau kita di saat 2 jam yang lalu sudah melakukan perbuatan dosa, contohnya lupa nih sama sholat asar, aduh lupa saya sholat asar, langsung istighfar,
ingati diri sendiri. Maaf ya Atinsya, saya sudah mengajakmu ke jalan yang tidak lurus, yaitu meninggalkan sholat asar. Minta ampunan sama Allah, Bu. Jadi mari mulai sekarang kita ikuti perintah Allah, sujud sama Allah, dan ingatkan orang-orang yang kita sayangi, dan mengingatkannya dengan Al-Quran. Karena kita jangan lupa bahwa kita harus bersabar dan meyakini di ayat terakhirnya 52. Apa, Bu? Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin, yang artinya tidak lain Al-Quran adalah peringatan bagi seluruh alam. Semua yang ada di alam semesta ini harus kita ingatkan, wajib kita ingatkan dengan Al-Quran. Jadi ayo Bu, mari kita mulai menanam, mari kita bercocok tanam dengan mengingatkan orang ke jalannya Allah. Itu menjadi bekal di akhirat nanti. Jangan pundung dan jangan marah jika mendapat penolakan, karena tidak ada tindakan kebaikan yang tidak dicatat oleh Allah. Allah Maha teliti. Allah akan mencatat semua perbuatan kita. Raqib atid yang akan mengawasi kita. Karena kalau kita sebagai orang muslim nurut sama Allah, bayarannya apa, Bu? Surga. Dan ekspresinya akan berseri-seri dan ceria tanpa hinaan di hadapan Allah. Semoga kita dan semoga keluarga kita dan semoga saudara-saudari kita. Amin Allahumma amin. Demikian dari saya, mugi bisa difahami, dan semoga kita bisa meraih ridho ilahi lewat ayat-ayat yang kita pahami bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi